lanjut dengan kelompok selanjutnya yang membahas tentang landasan dan pendekatan kurikulum. Monggo kelompok yang bertugas. Iya, Bu. Sebentar. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, sampun. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas mengenai modul 2 yaitu landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum. Dengan anggota kami yaitu yang pertama adalah Ibu Ervin Kumala Aziz, Bapak Nurwiyadi, Ibu Ria Aristanti, Ibu Riza Kurniawati, Ibu Siti Fatihah, dan saya sendiri Umi Anissa. Untuk pembahasan kita hari ini, di sini ada 2 KB yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Ervin Kumala Aziz. Namun karena HP dari Ibu Ervin sedang error, di sini saya mewakili ya. Untuk KB yang pertama, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum, baik pada level mikro maupun makro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Hal ini disebabkan kurikulum itu sendiri pada hakikatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Landasan pokok pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4 landasan. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, 3 landasan sosiologis, dan yang keempat adalah landasan teknologis. Untuk landasan filosofis di sini mengacu pada pentingnya Mohon maaf untuk mikrofonnya bisa dimatikan. Ya. Landasan filosofis mengacu pada pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah. Filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki peranan yang besar dalam menentukan tujuan pendidikan. Tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan. Peranan filsafat menurut S. Nasution di sini meliputi 6, yaitu 1. Filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan kemana anak-anak harus dibawa. 2. Dengan adanya tujuan pendidikan, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. 3. Filsafat dan tujuan pendidikan menentukan cara dan proses untuk mencapai tujuan itu. 4. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. 5. Tujuan pendidikan memungkinkan pendidik menilai usahanya apakah tujuan itu tercapai. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Untuk landasan psikologis kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Nurwiyadi. Monggo Pak Nurwiyadi. Baik, akan saya lanjutkan dari sini tentang landasan psikologis. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 cabang psikologi yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama adalah psikologi perkembangan, diperlukan dalam menentukan isi atau materi kurikulum yang diberikan kepada siswa. Yang kedua adalah psikologi belajar, berkenaan dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Untuk kurikulum dan teori perkembangan siswa, yang pertama adalah J.C. Rousseau. Ini adalah ahli pendidikan Prancis yang menganut aliran tersebut bahwa anak sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak sejak lahir telah memiliki potensi untuk berkembang dan memperlihatkan keunikan-keunikan. Kemudian teori tabula rasa oleh John Locke menyatakan bahwa perkembangan anak adalah hasil pengaruh lingkungan. Anak dianggap sebagai kertas putih di mana orang-orang di sekelilingnya dapat bebas menulisi kertas tersebut.
Sementara aliran konvergensi oleh William Stern, perkembangan anak merupakan hasil perpaduan antara pembawaan dan lingkungan. Pandangan ini dikembangkan lagi oleh Havigers bahwa tugas-tugas perkembangan secara nyata harus dipenuhi setiap anak sesuai taraf perkembangan yang dituntut oleh lingkungannya. Kemudian selanjutnya, Saudara. psikologi atau teori belajar berkaitan dengan bagaimana individu atau siswa belajar. Teori belajar yang berkembang pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 rumpun, yaitu yang pertama adalah teori disiplin mental atau teori daya. Dari kelahirannya, anak telah memiliki potensi yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti mengingat, berpikir, mencurahkan pendapat, mengamati, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah teori behaviorisme, berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir, tetapi ditentukan oleh lingkungan. Teori ini mencakup 3 teori, yaitu koneksionisme atau teori asiasi, teori dan teori pengamatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori organismik atau kognitif gestaltbild. Keseluruh lebih bermakna daripada bagian-bagian. Keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan yang dijalin oleh stimulus dan respon. Prinsip-prinsip teori oleh Gestalt yang pertama adalah belajar itu berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, belajar adalah pembentukan kepribadian. Yang ketiga, belajar berkat pemahaman. Kemudian belajar berdasarkan pengalaman. Yang kelima, belajar adalah suatu proses perkembangan. Yang keenam, belajar adalah proses kontinu. Yang ketujuh adalah belajar dihubungkan dengan minat perhatian siswa. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengarah pada kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan aspek masyarakat dan kebudayaan. Sebagai suatu rancangan atau program, kurikulum sangat menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan akan mempersiapkan siswa sebagai generasi muda untuk dapat hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Landasan sosiologis ada 2. Yang pertama, kurikulum dan masyarakat. Kondisi alam dan geografis akan mempengaruhi cara hidup, cara berpikir, cara bekerja, dan cara bersosialisasi. Terciptanya proses pendidikan yang relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan rancangan pendidikan yang landasan perkembangannya mempertimbangkan aspek masyarakat. Yang kedua, yaitu kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam ide, konsep, gagasan, nilai, norma, dan peraturan, kegiatan, dan benda hasil karya manusia. Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Faktor kebudayaan yang beraneka ragam menjadi bagian penting dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan bermuatan kebudayaan yang bersifat umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan teknologis. Landasan teknologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menimbulkan kebutuhan, aspirasi, dan sikap hidup yang baru yang berpengaruh terhadap sistem dan isi pendidikan. Pengembangan kurikulum harus dilandasi dan mengacu pada perkembangan dan kemajuan IPTEX yang secara langsung akan menjadi isi atau materi kurikulum dan cara penyampaiannya. Selanjutnya akan dibahas. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya yaitu KB2, pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum.
proses pengembangan kurikulum berkenaan dengan pengembangan kurikulum yang sifatnya sama sekali baru maupun berupa penyempurnaan atau perbaikan dari kurikulum yang telah atau sedang dilakukan saat ini. Untuk A, pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum itu ada dua, yaitu pendekatan administratif atau administrative approach. Yang kedua, pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Pendekatan administratif, yaitu pendekatan ini menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Pendekatan ini disebut pendekatan top-down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif dari gagasan para pemegang kebijakan pendidikan atau administrator pendidikan di tingkat pusat dengan menggunakan prosedur administratif. Pendekatan ini akan dibentuk suatu tim atau komisi kerja yang bertugas menyusun kurikulum yang lebih operasional dengan mempertimbangkan kebijakan dasar yang telah dikembangkan oleh pengisi pengarah pengembangan kurikulum. Untuk pendekatan akar rumput, pendekatan ini diawali dari inisiatif dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan bottom up. Pendekatan ini diawali dari adanya keresahan guru tentang pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan pada kurun waktu tertentu, yang kemudian menumbuhkan adanya kebutuhan dan keinginan untuk memperbarui atau menyempurnakan kurikulum. Apakah itu berkaitan dengan salah satu atau beberapa komponen kurikulum pada satu atau beberapa mata pelajaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Fatihah. Nggih, Bu, terima kasih. Yang selanjutnya B, pendekatan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum. Yaitu ada 3. 1. Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Dan yang ketiga, pendekatan terpadu atau integratif. Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek yaitu bertitik tolak pada mata pelajaran sebagai suatu disiplin keilmuan, sehingga setiap mata pelajaran merupakan disiplin ilmu yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Mata pelajaran tersebut tidak saling berhubung dan tidak ada kaitan satu sama lain. Guru hanya bertanggung jawab terhadap mata pelajaran yang diampuninya semata, tanpa ada keharusan untuk mengorelasikan atau menghubungkannya dengan mata pelajaran yang lain. Pendekatan mata pelajaran ini dikenal dengan Separated Subject Centered Curriculum atau Isolated Curriculum. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini berangkat dari masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan nyata, yang tidak mungkin ditinjau hanya dari satu aspek saja. Dengan pendekatan mata pelajaran, ternyata para siswa sekolah dasar tidak memiliki kesempatan membahas masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kurikulum tidak disusun berdasarkan mata pelajaran yang terpisah-pisah, melainkan sejumlah mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri yang sama dipadukan menjadi satu bidang studi. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan interdisipliner. Kemudian pendekatan interdisipliner dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan daerah. Pendekatan struktural yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari struktur suatu disiplin ilmu tertentu. Pendekatan fungsional bertitik tolak dari masalah tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan sekolah. Pendekatan daerah bertitik tolak dari pemilihan suatu daerah tertentu sebagai subjek pelajaran. Yang ketiga, pendekatan terpadu atau integrated. Pendekatan
ini bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap bagian yang ada dalam keseluruhan berada dan berfungsi dalam suatu struktur tertentu. Manusia bukanlah jumlah dari bagian-bagian tubuh atau penjumlahan dari badaniah dan rohaniyah, melainkan merupakan sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar mampu mengembangkan pribadi yang utuh. Pendekatan pembelajaran tematik yang saat ini dikembangkan dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah dasar, terutama untuk kelas 1 dan kelas 1 sampai kelas 3, merupakan penerapan dari pendekatan ketiga ini. Selanjutnya akan dibacakan sama Ibu Umi Anissa. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan di sini yaitu pada bagian C, pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu orientasi pada tujuan, orientasi pada bahan ajar, dan orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Pendekatan orientasi pada tujuan di sini definisinya yaitu bahwa penyusunan kurikulum berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, sampai tujuan instruksional, di mana keuntungannya adalah dapat memberikan kejelasan bagi para penyusun kurikulum mengenai apa yang ingin dicapai. Dan 2, memberikan arah yang jelas dalam menetapkan materi atau bahan pelajaran, strategi dan metode pembelajaran, jenis kegiatan dan alat atau media pembelajaran, dan proses penilaian hasil belajar. Dengan kekurangannya adalah di mana yaitu terdapat kesulitan dalam merumuskan tujuan. Yang kedua adalah pendekatan orientasi pada bahan ajar. Penyusunan kurikulum ini didasarkan pada bahan ajar atau materi pelajaran yang akan diajarkan, dengan keuntungannya yaitu bebas dan luas dalam memilih dan menentukan bahan ajar karena tidak terikat oleh tujuan tertentu. Dengan kelemahannya yaitu bahan pelajaran kurang jelas arah dan tujuannya, serta tidak jelas pula dasar pemilihan dalam menentukan metode dan apa yang akan dinilai. Yang terakhir adalah pendekatan orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Penyusunan kurikulum ini menitikberatkan pada bagaimana siswa belajar, serta cara dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar siswa menguasai keterampilan untuk mendapat pengetahuan. Dengan keuntungannya, sangat mementingkan kebutuhan siswa, dan kelemahannya adalah sulit mengukur ketercapaian hasil belajar yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Untuk sesi tanya jawab bisa kita buka. Silahkan bagi kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin tadi kalau perwakilan dari kelompok sudah gitu ya, misalnya kelompok 4, kelompok 5 sudah, bisa bergantian yang bertanya. Mungkin tadi kalau Pak Ferry sudah, nanti gantian Bapak Ibu yang lain dalam satu kelompok itu. Sehingga nanti nilai partisipasinya bisa merata. Monggo. Bu Umi boleh bertanya? Ye, monggo. Dengan siapa? Pak Heri. Oke, monggo Pak Heri. Kita kan sering mengenal yang namanya kurikulum. Ya. Tapi sering juga saya lihat itu kurikulum kan dipakai di sekolahan, Bu ya. Ya. Kenapa kok pas tingkat kecerdasannya itu atau tingkat misalnya hasil belajarnya itu kok bagusan yang ada di bimbel,
Rata-rata yang di les itu lebih pinter gitu loh Bu. Apakah kita yang di sekolah itu kurikulumnya itu masih kurang, atau penyampaian dari kurikulum itu yang gimana gitu? Ya, jadi intinya maksudnya gini, itu. untuk pencapaian hasil belajar siswa itu kenapa yang kalau di bimbel itu lebih baik daripada yang di sekolah, seperti itu Pak? Iya, atau kita halo? Ya. Terputus lagi. Ya, seperti itu, Bu. Ya. Sudah, Pak Heri? Apakah kurikulumnya yang salah? Bukan salah, atau kurang atau cara penyampaian dari kurikulum itu tersebut kurang? Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Heri ya. Halo Bu. Ya, monggo Pak. Dengan siapa? Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Heri. Oke. Kalau mungkin Bapak punya pandangan seperti itu, tapi menurut saya anak yang ikut belajar di bimbel itu di bimbel kan berbasis mata pelajaran, biasanya kan seperti itu. Jadi dia hanya pinter di salah satu mata, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mualim. Begini Pak Heri, ini mungkin dari pengalaman aja ya. Itu kan kalau kurikulum itu kan rancangan atau program di mana untuk pencapaian hasil belajar siswa itu kan dari seluruh mata pelajaran, gitu Pak ya. Nah, kenapa di bimbel itu untuk hasil belajar siswanya itu lebih bagus? Karena biasanya mungkin rata-rata anak yang di bimbel ini rata-rata ya. Dulu saya pernah di bimbel walaupun hanya sebentar. Itu rata-rata anak yang masuk ke sana itu kan memang mungkin dia dari segi sarana prasarana dia memang sudah mencukupi. Kemudian 2, untuk dari segi kecerdasan dasarnya sendiri mereka sudah ada. Terus untuk pelaksanaan program pembelajarannya di bimbel itu kan biasanya dia menekankan pada untuk cara cepat, misalkan seperti itu. Kalau di sekolahan itu kan biasanya guru memberikan apa yang dia tahu berdasarkan dari buku teks yang digunakan. Kalau di bimbel itu biasanya disertai dengan trik-trik Pak. Jadi untuk misalkan untuk soal matematika, misalkan katakanlah tentang penarikan akar pangkat 3, itu untuk dari bimbel sendiri itu dia punya trik yang membuat anak itu lebih cepat menguasai dan lebih cepat menentukan hasilnya. Terus kalau di bimbel itu rata-rata anak itu lebih memiliki sikap percaya diri untuk di kelasnya. Itu kalau dari pengalaman saya ya. Mungkin dari anggota kelompok lain bisa menambahkan. Ya, gini Bu, berarti kan lebih ikut belajar di bimbel kan Bu? Gak usah di sekolahan, lebih bisa menyesuaikan. Kayaknya kan taraf prestasinya kan juga bagusan di bimbel gitu loh. Penunjang Pak, penunjang. Kalau di bimbel itu memang lebih ditunjang gitu kan. Tapi kalau di sekolah kan memang sekolah kan sebagai pendidikan formal gitu kan. Kalau di bimbel itu kan memang ini kan hanya penunjang si anak itu. Tapi kan saumpama Bu ya. Ini saumpama Bu ya. Yeah. Itu kan umpama pemerintah suka kurikulumnya atau mungkin pembelajarannya seperti di bimbel, mungkin prestasinya juga beda juga Bu. Mungkin ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa gitu ya. Mungkin kalau tidak salah seperti ini loh Pak, penerapan homeschooling mungkin ya. Oh, ya seperti itu. Ya untuk homeschooling itu kan juga dia mungkin punya kurikulum tersendiri ya. Jadi enak Bu ya, pakai kurikulum itu. Dan biasanya kalau di bimbel itu lebih dekat gitu Pak, antara siswanya dengan tutornya itu biasanya itu lebih terjalin komunikasi yang lebih intens gitu loh. Kalau di sekolah mungkin karena temannya banyak, kadang kan untuk dia itu materi yang belum dipahami apa, itu kan biasanya anak kan agak malu untuk bertanya. Kalau di bimbel itu rata-rata anak itu lebih aktif dan ada waktu tambahan, biasanya ada waktu tambahan di mana di luar jam pembelajarannya itu. Jadi ada waktu khusus di mana anak itu bisa mengikuti face to face gitu dengan si tutornya.
Iya, berarti kurikulum itu untuk menyetarakan semua dari ruang lingkup. Iya. Iya, Mungkin dari itu. Sudah Pak Heri? Iya, sampun. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Monggo untuk pertanyaan yang lain, masih ada sekitar 5 menit. Mungkin menambahkan untuk jawabannya Pak Heri, Bu. Oke, monggo Pak Heri ya? Iya. Ya, monggo. Kebetulan saya dulu pernah di bimbel juga. Kalau sebenarnya itu di sekolahan itu kan aspek keberhasilan siswa itu kan banyak, Pak. Ada dari sikap, ada dari pengetahuan, ada dari keterampilan. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi pengetahuan saja. Jadi kalau misalnya pengetahuannya kurang, tapi sebenarnya sikapnya bagus kan bisa juga disebut dia itu pintar dalam hal karakter. Jadi seperti itu. Kalau di bimbel itu kan hanya fokus pada satu saja, yaitu bidang pengetahuan saja. Dan di bimbel itu sebenarnya dia itu karena siswa itu adalah customer, jadi mereka menjual jasa sehingga mereka harus telaten sekali dalam membelajarkan untuk siswa-siswanya. Bukan berarti di sekolah tidak ya, tapi di sekolah itu kan fokusnya juga banyak. Jadi ada yang dinilai adalah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Jadi tidak bisa kok terus siswa pengetahuannya kurang terus disebut tidak berhasil gitu. Saya rasa kurang karena ada beberapa aspek yang perlu dilihat kalau di sekolahan. Kalau di bimbel kan cuma hasil belajarnya bagus atau tidak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Monggo, jika ada pertanyaan lain. Mungkin bagi kelompok lain yang belum bertanya. Monggo ibunya, mungkin dari tadi yang aktif bapaknya gitu ya. Monggo ibu. Sekarang gantian ibu-ibunya, monggo yang belum bertanya silakan. Monggo ibu yang belum bertanya, silahkan. Kalau dari tadi mungkin bapak-bapak yang bertanya gitu ya. Sekarang gantian ibu-ibu, monggo. Saya mau nanya, Bu. Monggo Bu Rindiana ya? Ya. Monggo Bu Rindiana. Pengembangan kurikulum pada saat ini kan yang ada namanya AKM. Ya. Itu AKM kan lebih bersifat kayak menuntut anak untuk lebih suka membaca, memahami soal, dan lain-lain. Lebih ke tingkat berpikir tinggi. Atau gimana ya Bu? Nah itu kan kalau misal sekarang kan masih daring. Nah untuk memahamkan, menerapkan AKM itu secara efektif itu bagaimana caranya Bu? Ya. Kan posisi saya kan soalnya kemarin waktu saya dapat anak les itu tuh dia untuk memahami AKM sendiri itu masih susah, katanya di sekolah nggak pernah diajarin, tiba-tiba disuruh ngerjain AKM kayak gitu Bu. Nah sebagai guru tuh sebaiknya gimana sih cara mengajarkan AKM secara daring? Gitu. Ya. Sudah? Ya, terima kasih Bu Rindi. Monggo untuk anggota kelompok lain bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rindiana.
Monggo untuk Bu Siti Fatihah, Ibu Riza, Pak Nurwiyadi, dan Bu Ria. Nanti untuk anggota lain bisa menambahkan ya. Mungkin dari saya begini, AKM itu bukan bagian dari kurikulum ya. Jadi AKM itu adalah pengganti, kalau dulu kan namanya ujian nasional. Nah sekarang itu hadir dengan yang namanya AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Di mana di situ kalau tidak salah, karena saya belum mengikuti diklat AKM itu ya, itu di situ ada literasi, numerasi, dan satu lagi kalau nggak salah survei karakter. Ya, untuk AKM itu misalkan untuk literasi itu kan dari bahan bacaan yang anak-anak sudah dibaca. Mungkin di situ kita bisa ini ya, mungkin sharing pengetahuan umum dari yang sudah didapatkan anak dengan menambah beberapa pengetahuan baru. Kemudian untuk yang numerasi di situ kan tentang angka-angka. Mungkin di situ kan ada melatih untuk mengukur bagaimana mengukur kemampuan anak dalam menguasai materi tentang matematika misalnya gitu. Dan untuk survei karakter sendiri. Nah, mungkin bagi kita ya lebih banyak latihan soal mungkin ya, secara daring kan kita bisa pakai, mungkin kita bisa membuat beberapa soal melalui Google Form misalnya seperti itu, atau Quizzes bisa kita pakai sebagai solusi untuk si anak, jadi lebih banyak untuk latihan soalnya begitu. Mungkin untuk anggota lain yang bisa menambahkan? Mohon izin menambahi. Ya, monggo Bu. Saya Nur Latia dari kelompok 6. Menambahi saja. Kalau AKM itu bukan pengganti dari ujian nasional, tahu saya. Iya, saya soalnya belum pernah ini sih. Belum ikut diklatnya juga, jadi kurang tahu gitu. Nih monggo Bu Afia. Itu kan kalau ujian nasional itu kan gunanya untuk mengukur kognitif siswa atau untuk kelulusan. Sedangkan maaf Bu, putus-putus. Kalau AKM itu kan kalau ujian nasional digunakan untuk kelulusan atau kognitif siswa. Sedangkan kalau tadi ujian nasional ya, kalau AKM itu kan digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Ya. Semua siswa kan ikut tesnya. Kalau AKM itu hanya diambil sampel saja dan dilakukan bukan kelas 3, kelas 2. Kelas berapa ya? Kelas 5 ya, kalau nggak salah. Kelas 4, 5. Ya. Mulai dari kelas 4, Bu. Itu saja. Halo. Nggih, monggo Pak Ferry. Oh, enggak, kok suaranya tiba-tiba hilang. Iya, tadi putus-putus. Oh iya. Saya ikut menambahkan apa, Pak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Jadi sebenarnya UN itu diganti dengan AN. Iya, asesmen nasional. Asesmen nasional. Nah, salah satu komponen AN itu adalah AKM. Yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kalau AKM itu nanti dibagi lagi menjadi 2, yaitu literasi dan numerasi. Literasi nanti itu ada 2 juga.
literasi fiksi dan informatif dan apa gitu, saya lupa. Kalau matematika nanti juga ada beberapa komponen. Tapi fokusnya di sini tadi pertanyaannya adalah cara melatihkan AKM pada masa daring ini ya. Kalau menurut saya pertama itu memahamkan gurunya dulu tentang konsep AKM. Jadi kalau gurunya belum tahu AKM, tidak akan bisa melatihkan AKM pada siswanya. Terus kalau sudah paham tentang AKM, maka tentu saja mengadakan workshop atau pelatihan menulis soal AKM pada guru SD. Setelah itu baru membuat soal yang diimplementasikan kepada siswa. Baik itu nanti dalam bentuk Google Formulir atau daring ya, soal daring atau juga bisa soal printout. Karena soal-soal AKM itu macam-macam, ada pilihan ganda, ada uraian singkat, ada menjodohkan, terus benar salah. Jadi lebih variatif. Maka dari itu kalau menurut saya ya yang pertama gurunya harus dipahamkan dulu konsep AKM, mengadakan workshop pada guru-guru SD untuk penulisan soal AKM, baru membuat soal AKM yang diimplementasikan kepada siswanya. Dan untuk SD itu kelas 5, untuk SMP kelas 8, untuk SMA kelas 11. Betul tadi AKM itu AN itu fungsinya untuk evaluasi sistem pendidikan. Jadi sebenarnya yang dinilai adalah sekolahannya, bukan siswanya. Jadi kalau siswanya itu dibuat sampel sekitar 45 dan 5 cadangan. Kemudian 25 atau 5 cadangan gitu, saya lupa. Jadi sekolahnya kalau nilai siswanya itu jelek ya sekolahnya nanti rapotnya di nasional akan ikut turun. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Bagaimana Bu Rindiana? Nggih, Bu sampun. Ya, terima kasih. Selanjutnya bagaimana untuk Bu Habibah? Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, mungkin dari kelompok 2 bisa diakhiri, Ibu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon kameranya di-on-kan. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Untuk Pak Heri, Pak Ferry, Pak Riza, dan yang lain, semoga yang belum aktif hari ini bisa lebih aktif pada pertemuan berikutnya. Gitu, J. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama. Nah, untuk LMS sendiri, Bapak Ibu sudah bisa diakses gitu ya, mengenai tugas maupun materi yang terkait dengan pengembangan kurikulum, bisa diakses di LMS. Jadi suatu waktu mohon dibuka LMS-nya. Mungkin kehadiran gitu ya. Terkait dengan kehadiran mungkin di situ belum absensi gitu ya. Monggo segera absensi atau mengingatkan saya mungkin ini
untuk pertemuan sesi kedua atau sesi pertama belum di absensi gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memantau di LMS itu sendiri. Terus mungkin kalau ada pertanyaan terkait tugas ataupun hal-hal apa saja gitu ya yang terkait dengan perkuliahan, pengembangan kurikulum, monggo bisa ditanyakan melalui WA Group. Untuk pertemuan selanjutnya tetap presentasi gitu ya Bapak Ibu. Kalau tatap muka kita ada tugas tutorial, jadi tugas tutorialnya itu dikerjakan antara pertemuan kedua dan ketiga. Jadi sebelum pertemuan ketiga, Bapak Ibu sudah harus mengumpulkan tugas tutorial tersebut. Nah, nanti untuk tugas tutorial sendiri akan saya kirimkan melalui LMS. Gitu ya, Bapak Ibu, sekedar tambahan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan waktunya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu minggu depan pada sesi ketiga. Mohon disiapkan untuk presentasi kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum di-on-kan, berarti on-kan. Saya screenshot sekali lagi, Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh meninggalkan web Bapak Ibu. Teman-teman kerasa